Shalom saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk semua saudara yang telah setia mengikuti channel Kristen ini. Teruslah dukung channel ini agar dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat bergabung saya ucapkan juga bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti channel Kristen ini. Mari kita bertumbuh bersama dalam pengenalan akan firman Tuhan. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen. Serta tekan tanda lonceng agar saudara mendapat pemberitahuan video-video terbaru dari channel Kristen ini. Selamat mengikuti doa. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul Tuhan, kekuatan di tengah pergumulan. Ayat bacaan firman Tuhan terambil dalam Habakuk 3 ayat 15 sampai 19. Dengan kudamu engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan, yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudaraku yang saya kasihi, sama seperti kematian yang tidak dapat kita hindari akan terjadi pada setiap orang, demikian halnya dengan berbagai pergumulan itu bisa datang kapan saja. Pergumulan tidak akan mungkin untuk kita hindari. Banyak hal dalam kehidupan ini yang bisa membuat kita merasakan penderitaan yang berat, yang membuat kita susah, meneteskan air mata, dan bahkan ada yang tidak sanggup bertahan hingga memutuskan untuk melakukan hal-hal yang tidak wajar. Saat ini, firman Tuhan hendak meneguhkan iman kita ketika pergumulan itu datang. Memang kita tidak bisa menghambat pergumulan itu datang. Namun, bagaimana supaya kita siap ketika penderitaan itu datang? Sekalipun hal terburuk terjadi, kita sudah bersiap oleh iman pengharapan kita kepada Tuhan. Kita bukan mau berharap supaya kesusahan itu datang. Tetapi jika kesusahan itu datang, maka semuanya akan berlalu tanpa merenggut sukacita kita di dalam Tuhan. Inilah yang kita lihat dalam ayat 16. Di sana dikatakan, namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan. Jadi, apapun yang akan terjadi, kita sudah siap menantikan kesusahan itu datang. Yang kita lakukan bukan menolak, tetapi kita dengan tenang menanti manakala kesusahan itu datang. Mengapa demikian? Sebab kita telah menanamkan dalam diri kita
pengharapan yang takkan tergoyahkan, yaitu Tuhan Yesus. Dialah Allah Tuhan kita. Itulah kekuatan kita. Dikatakan dalam firman Tuhan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Jadi, orang yang berpengharapan kepada Tuhan telah siap berhadapan dengan situasi terburuk sekalipun. Sebab kita, dalam diri kita, telah ada keyakinan yang kuat bahwa semuanya itu dapat kita lalui bersama dengan kuasa pertolongan Tuhan. Sekalipun kesusahan itu datang, orang yang berpengharapan dapat bersorak-sorai sebagaimana tertulis dalam Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudaraku yang saya kasihi, dalam perjalanan kehidupan ini, kita tetap dapat bersukacita. Bukan cuma karena materi, harta, kehormatan yang ada dalam dunia ini, namun karena kita mempunyai Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita. Kita bersukacita di dalam Tuhan, bukan di dalam harta, kehormatan, dan kenikmatan dunia. Ketahuilah, kita memiliki janji dan pengharapan yang tidak akan mengecewakan di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi saudaraku yang saya kasihi, mari kita membangun kehidupan di atas pengharapan yang takkan tergoyahkan. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Ibrani 6 ayat 19-20. Pengharapan kita kepada Tuhan Yesus akan mengokohkan posisi kita di badai kehidupan yang dapat menyerang perahu kita. Pengharapan di dalam Tuhan adalah sauh yang kuat untuk tidak putus harapan, untuk tidak tawar hati, dan untuk tidak berputus asa, untuk tidak diatur oleh ketakutan, dan untuk tidak ditenggelamkan oleh penderitaan. Sehingga di dalam menjalani kehidupan ini, kita selalu mohon kepada Tuhan untuk selalu memenuhi kita dengan berlimpah-limpah pengharapan. Roma 15 ayat 13. Mari, setiap saat dalam kehidupan ini, kita mau tetap mengisi dan membangun hidup kita dengan iman pengharapan kepada Tuhan, supaya pada saat yang tidak terduga terjadi dalam hidup ini, kita sudah siap kokoh berdiri, mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Sebagaimana pengajaran Tuhan Yesus tentang dua macam dasar, Matius 7 ayat 24-27. Siapakah dari kita yang mendirikan di atas batu? Dan siapakah kita yang mendirikan rumah di atas pasir? Siapakah dari kita yang bijaksana yang membangun kehidupannya di atas dasar iman pengharapan kepada Tuhan, tetap dapat kokoh berdiri ketika badai angin, hujan dan banjir itu datang? Kita tidak akan ditenggelamkan oleh kesusahan yang datang tiba-tiba, sebab dari jauh hari kita telah membangun hidup kita di atas dasar yang kuat.
Dan hendaklah kita juga ingat peringatan Tuhan Yesus. Dalam Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Jangan setelah kesusahan itu datang, kita baru tahu untuk berteriak Tuhan. Padahal ketika suasana tenang, seakan kita tidak membutuhkan Tuhan. Bahkan seperti orang yang tidak mengenal Tuhan dalam hidup kita. Kita bertekun dalam hidup rohani bukanlah hanya sekedar berpengharapan akan kehidupan kekal yang akan disediakan oleh Tuhan bagi setiap orang yang percaya. Namun kita percaya bahwa ketekunan kita dalam iman adalah hal yang berguna bagi kehidupan kita juga di dalam dunia ini. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah kekuatan kami. Kami percaya hidup kami ada dalam tangan-Mu. Kami mau tetap berpegang teguh kepada iman kami. Kami tahu pengharapan kami kepadamu tidak akan pernah menjadi sia-sia. Bersama Tuhan, kami dapat melewati setiap musim kehidupan kami. Engkaulah Allah penolong kami, Engkau Bapa kami yang setia. Ajar kami Tuhan untuk selalu bersandar dan berharap hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa pagi hari ini. Saya percaya kita sudah diberkati. Sampai berjumpa kembali dalam doa kita nanti. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.